Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada yang saya banggakan. Sekarang kita masuk ke pekan kelima, materi kita sejarah maritim. Bahwa kalau kita bicara sejarah maritim, kita mau lihat tiga hal ya. Ada sejarah hukum laut, ada sejarah kerajaan maritim, ada sejarah pelayaran. Nah, kalau kita bicara eh, sejarah hukum laut, kenapa mesti kita bahas ini? Karena ya dalam konteks wilayah negara kita kadang berkonflik dengan negara-negara tetangga kaitannya dengan wilayah-wilayah perbatasan kita, dan kebanyakan perbatasan kita kan laut ya. Kalau daratan itu hanya beberapa titik saja, sementara titik-titik dasar kita kebanyakannya pulau-pulau terluar, dan itu berbatasan laut dengan negara-negara tetangga. Nah, kalau kita bicara doktrin hukum laut internasional, itu ada dua doktrin hukum laut populer, itu namanya mare liberum, mare clausum, yang ada juga istilah res nullius, res communis ya. Nah, pada abad ke-17 ini ada dua konsep besar, tapi ini sebenarnya juga tidak lepas dari faktor kepentingan negara-negara pendukung dari konsep ini ya. Bahwa ada yang mengatakan laut itu tidak ada punya, ya, tidak bisa dimiliki oleh siapapun. Ada yang mengatakan laut itu bisa dimiliki. Ada Inggris, Spanyol, Portugal, itu kan negara-negara yang lebih awal itu melakukan pelayaran, punya armada laut yang kuat pula. Sehingga dua konsep itu. Nah, memang sih masing-masing punya alasan logis. Ada Grotius di Mare Liberum ya. Kemudian ada Sheldon di Mare Clausum. Ada perang pustaka di situ ya. Ada yang mengatakan ya ownership itu perlu dengan possession dan bisa juga lewat occupation. Dan itu tidak bisa bagi laut karena dianggap tidak bisa terukur ya. Kecuali kalau ada bangunan di atasnya, itu yang bisa dimiliki menurut konsep Hugo de Grotius. Sementara Schiller mengatakan ya kenapa laut tidak bisa dimiliki sementara ada sungai juga. Ya, ada danau dan seterusnya ya, itu cair juga sifat. Tapi atau perairan sepanjang pantai. Ya, itu bisa ada prescription. Jadi ada kata prescription. Jadi kalau tadi Grotius itu lebih menekankan pada ownership itu pada possession atau occupation. Sementara Sheldon dia melihat bahwa bisa melalui prescription, ya, pendudukan, penguasaan. Nah, akhirnya kemudian ya itulah yang menjadi sebuah pertentangan yang bisa melahirkan konflik. Lalu kemudian selanjutnya kita lihat bagaimana di Hindia Belanda, karena Indonesia kan Hindia Belanda itu. Nah, kita ada yang menjembatani tadi antara pendapatnya Mare Liberum dengan Mare Clausum. Ada yang menjembatani bahwa ya laut itu boleh dimiliki, tapi sampai pada batas tertentu. Ada namanya laut bebas, laut lepas yang tidak bisa dimiliki. Nah, itu menjadi kesepakatan, itu disebut konvensi Den Haag. Yang mana itulah yang kemudian berbatasan bahwa sejauh mana negara pantai itu bisa menerapkan hukumnya. Bagaimana kemudian negara pantai bisa menerapkan hukumnya. Makanya tembakan meriam tercanggih pada saat itu 3 mil laut. Nah, di saat meriam di pantai ditembakkan, kalau ada yang mau memasuki wilayah tanpa izin atau melakukan tindakan-tindakan pengerusakan, ya itu dia bisa dihalau dengan tembakan meriam. Makanya disebut pula teori cannon shot roll. Jadi 3 mil. Nah, itulah yang kemudian menjadi dasar 3 mil. Itulah yang digunakan oleh Hindia Belanda ya 1939 itu yang ordonansi itu bahwa lautnya 3 mil. Ya.
Namun karena itu seperti ini gambarnya, wilayah laut kita dengan 3 mil. Lalu itu dilahirkan deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda itu 1957 di saat Juanda menjadi Perdana Menteri Indonesia. Nah, itu. Nah, dia mengatakan Juanda bahwa ya tidak bisa kalau 3 mil karena itu tidak menunjukkan makna negara kesatuan Republik Indonesia. Bahwa itu juga pasti rawan keamanan, rawan kedaulatan. Dan itu tentu membuat juga sumber daya alam kita sedikit. Nah, ada 3 hal yang menjadi isi deklarasi Juanda itu. Pertama, bahwa ya seluruh laut antar pulau laut Indonesia disebut laut Nusantara atau laut pedalaman. Nah, sementara laut teritorinya yang diukur 12 mil dari pulau terluar pada saat surut terendah. Yang ketiga, Juanda mengatakan walaupun kita punya laut Nusantara diklaim, laut pedalaman diklaim, tapi ada namanya ALKI, alur laut Republik Indonesia, di mana kapal asing bisa lintas damai di situ. Nah, itu pada inti dari deklarasi Juanda itu. Kayaknya ada namanya ALKI, alur laut Kepulauan Indonesia. Ada usulan sebenarnya dari Amerika, Inggris ini yang belum disepakati, karena kalau ini disepakati ini bisa berbahaya karena banyak sekali lintas-lintas kapal asing di daerah NKRI. Kalau sekarang ini kan ada 3 ini, Selat Sunda, Selat Bali, kemudian Laut Timur ke atas. Itu tentu butuh pengawasan dari Angkatan Laut kita. Jadi ya memang lintas damai, tapi kita harus awasi gitu, apa yang dilakukan oleh mereka. Lalu kemudian bicara sejarah hukum laut juga ada Konvensi Hukum Laut PBB pertama 58, kedua 60, dan ketiga 82. Nah, itu yang menghasilkan banyak hal, termasuk ini menetapkan dan mengakui keberadaan negara kepulauan. Bahwa ada beberapa istilah, ada laut teritori, ada perairan pedalaman, ada zona tambahan, ada zona ekonomi eksklusif, landasan kontiner, laut lepas, itu istilah-istilah yang kemudian terkait dengan UNCLOS ya. Ada laut teritori 12 mil, laut pedalaman sepanjang pulau-pulau itu antar pulau. Zona tambahan itu juga 12 mil, di mana tentu 12 mil ini untuk jaga-jaga ya, untuk menerapkan hukum di sini. Kemudian ada zona ekonomi eksklusif 300 mil, kemudian ada landas kontinen itu bisa sampai 350 mil, sepanjang kedalamannya tidak lebih dari 2,5 km. Nanti dikembangkan lebih jauh ya tentang itu. Nah, tentu ada masalah di sini ya. Siparan Ligitan itu 2 pulau yang lepas. Dan kita kalah di konvensi Den Haag. Kita kalah di peradilan internasional di Den Haag. Jadi Siparan Ligitan itu 2 pulau antara Kalimantan dan Sulawesi itu lepas. Natuna sekarang bergolak. Ambalat sebuah perairan yang masih ada masalah. Nah, itulah yang kemudian perlu didiskusikan. Nanti dicari apa penyebab kita kalah. 16 hakim agung memenangkan Malaysia, 1 abstain. Nah, itu karena dia menggunakan pendekatan effective occupation. Nanti kita bahas lebih jauh ya. Sehingga memang perlu ada upaya-upaya identifikasi, inventarisasi, rumusan isu-isu dan permasalahan dalam pengolahan wilayah pesisir, sehingga kemudian ya tidak menjadi masalah di kemudian hari lagi pulau-pulau yang lain. Kemudian sejarah kerajaan maritim, ada banyak kerajaan-kerajaan maritim di Indonesia ya. Kita ambil saja beberapa bagian. Di sini ada Kerajaan Sriwijaya di Sumatera. Nah, ini tentu menggunakan Selat Malaka ya sebagai potensi utama jalur pelayaran internasional pada saat itu. Itu bisa membuat mereka berkembang. Bagaimana Indonesia sekarang ini menguasai laut yang luas ya, harusnya lebih berkembang lagi. Majapahit, ini walaupun dia mengatakan ini negara agraris, kerajaan agraris, tapi juga kerajaan maritim karena dia punya armada laut yang banyak. Laksamana Nala ya, yang bisa mempersatukan Nusantara tidak mungkin kalau tidak punya armada laut yang kuat. Ya, ada senjataan meriamnya, ada kapal raksasa pada saat itu 70 meter ya. Ya, jadi ada 400-an kapal, itu menunjukkan bahwa armada lautnya kuat, sehingga Indonesia sekarang juga harus begitu. Armada-armada pelayarannya, armada-armada keamanan lautnya juga harus kuat. Sulsel, ini Kerajaan Gua Makassar, tempat kita bermukim ya. Kerajaan Gua Makassar itu ada 6 hal yang menyebabkan Kerajaan Gua Makassar itu bisa hebat di zamannya. Jadi sudah ada keterkaitan antara sektor-sektor pertanian, kehutanan, ya. Itu menjadi komoditas perdagangan maritim. Ada Sombaopo sebagai pelabuhan transit utama, ya, bagi perdagangan rempah-rempah dari Maluku. Apalagi setelah jatuhnya Malaka ke tangan Portugis. Kemudian kerjasama diplomatik itu sudah ada. Angkatan perangnya, benteng-benteng perang pantai itu ada. Ada benteng
Ujung Pandang atau Panyua ya, Benteng Sembopu, Benteng Panakukang, depan. Kemudian sudah menerapkan sistem perdagangan yang baik, bea cukai dan seterusnya. Ada sistem birokrasi yang juga sudah mumpuni menunjang kegiatan sosial ekonomi politik. Jadi ya itulah yang menyebabkan kerajaan Gor Makassar itu bisa mencapai masa keemasan. Kalau kita lihat sejarahnya ya, kerajaan Gor Makassar itu bertepatan dengan Raja Goa kedua. Di situ ada Kerajaan Majapahit Hayam Wuruk. Dalam kitab Negara Kertagama dikatakan Makassar itu menjadi wilayah keenam Kerajaan Majapahit di Sulawesi. Ya. Tapi kan Kerajaan Goa Makassar baru mulai di situ. Nanti setelah masa keemasannya kan dia mencapai masa keemasan di masa-masa selanjutnya. Jadi ada pembangunan benteng, ada perluasan wilayah kerajaan, ya, sampai ada perlawanan terhadap VOC. Jadi 272 meriam untuk mengawal Sembopu. Namun ini jatuh juga. 1 April 1906 Makassar dimasukkan ke dalam struktur administrasi kekuasaan Hindia Belanda. Sehingga dia mengatakan secara administrasi, secara politik pemerintahan, ya Makassar itu dijajah 39 tahun. Bukan 2,5 abad. Tapi kan penjajahan itu bukan hanya persoalan administrasi politik pemerintahan, tapi itu juga kaitannya dengan apa? Di saat ada monopoli perdagangan, sebenarnya penjajahan sudah ada. Kemudian, ya sejarah pelayaran, kalau kita bicara pelayaran, ya, perairan Indonesia itu menjadi jalur pelayaran dunia. Jadi ada istilah apa itu? 3 jalur utama dunia ya. Jadi disebut dengan jalur sutra maritim. Silakan dilihat lebih jauh. Jadi ada kaitannya dengan apa ini? Rempah-rempah hingga ke Maluku ya. Kemudian ada kayu manis gitu. Pelayaran untuk kayu manis. Jadi memang masuk ke dalam apa namanya 3 jalur utama dunia. Jadi jalur sutra maritim. Kemudian pelayaran. Kalau kita bicara sejarah pelayaran, etnis Nusantara ini kan sudah ada ya bahwa sejak abad ke-10 itu sudah melakukan pelayaran. Etnis Sulsel sudah melakukan pelayaran. Memang tidak ada konsepsi kewilayahan secara hukum, tidak ada penjajahan, tapi secara de facto bisa dilihat fakta-fakta sejarahnya bahwa etnis Nusantara, etnis Sulsel ini sudah berlayar malah sampai ke Madagaskar, Afrika Selatan. Baik, saya pikir itu penyampaian, nanti kita kembangkan lebih jauh mengenai materi sejarah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.